Bisa entry tiap hari profit. Apa tuh Pak Ras? Maaf, kita nggak terima tunai. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Saya akan melanjutkan bahasan saya mengenai beberapa toko atau restoran yang menolak pembayaran memakai uang tunai dan memaksakan non-tunai, entah itu dengan kris, kartu kredit, atau transfer. Kita tahu kan yang belakangan ini viral adalah Roti O. Kena sialnya aja itu Roti O menurut saya. Karena banyak selain Roti O yang menolak uang tunai. Ya, padahal itu bisa kena penjara 1 tahun atau denda 200 juta. Oke, nanti kita akan bahas apakah Roti O ini akan kena denda 200 juta karena sudah disomasi ya sama Pak Sebua itu. Oke, sebelum kita masuk ke hal pidana dan denda 200 juta dari penolakan penggunaan uang tunai, kita lihat dulu nih ada satu undang-undang baru. Ya, ada hubungannya, nanti saya bahas hubungannya apa. Nah, ini dia nih ya. Menghina orang lain dengan sebutan anjing, maksudnya nama binatang nih ya, diancam 6 bulan penjara atau denda 10 juta. Berlaku 2 Januari 2026. Nah, loh, Anda yang suka ngata-ngatain orang anjing bisa kena penjara 6 bulan atau denda 10 juta. Masalahnya, bisa nggak undang-undang ini diterapkan? Oke, kita lihat dulu nih pelan-pelan ya. Jadi kebiasaan orang menghina atau mengolok-olok orang lain dengan sebutan anjing, ya, hal ini kan selama ini itu hal sepele ya, tidak harus dipikirkan konsekuensinya. Tapi mulai Jumat tahun depan tanggal 2 Januari, perilaku mengolok teman atau orang lain dengan sebutan anjing akan membawa pelakunya kerana hukum maupun denda puluhan juta. Nah loh, itu ada di KUHP, pastinya KUHP yang baru atau yang lama nih, saya nggak tahu nih ya. Iya, yang baru lah, karena kan berlakunya nanti 2 Januari. Pasal 315 yang berisi sebagai berikut. Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seorang baik di muka umum dengan lisan ataupun tulisan maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau denda paling banyak Rp4.500. Kok beda ya sama yang tadi ya? Oke lah, kita lanjut dulu nih ya. Nah, tapi ada lagi selain pasal 315, aturan yang terkait mengolok-olok teman dengan sebutan anjing. Nah, ini ada pasal KUHP terbaru, yaitu pasal 436. Ya, yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan penghinaan yang tidak termasuk pencemaran nama baik, baik secara lisan atau tulisan di depan umum maupun secara langsung kepada orang yang dihina, dapat dipidana karena penghinaan ringan. Nah, ini dia nih baru nih. Pidana yang dikenakan dapat berupa pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 10 juta. Ini disebut kategori 2. Ya. Nah, pertanyaannya, bisa nggak ini dilaksanakan? Saya nggak yakin. Nggak yakin. Kenapa? Negara kita ini paling gampang bikin undang-undang, tapi pelaksanaan undang-undangnya itu
Nggak pernah benar. Mohon maaf dah. Ini saya mengkritik. Semoga didengar sama Prabowo Subianto dan juga Menteri Hukum dan HAM. Ya, ini kritik saya nih. Kenapa? Nah, ini kita masuk hubungannya dengan kasus Roti O yang menolak uang tunai. Saya ketika mengulas ini adalah ulasan saya yang ketiga. Tanggapan netizen beragam. Ya, saya nggak bisa memaksa semua netizen punya pendapat yang sama ya. Yang tidak setuju sama saya silakan aja. Tapi nggak usah ngebully saya kalau Anda nggak ngerti masalahnya. Kalau nggak Anda terkesan dungu. Iya, Anda mau bully saya tapi nggak ngerti masalahnya. Ya Anda orang dungu. Begini loh, ada undang-undangnya juga. Seperti tadi, mengolok-olok orang dengan sebutan anjing kan bisa di penjara 6 bulan, denda berapa puluh juta tadi gitu ya. Ini juga ada undang-undangnya. Jadi saya membahas sesuatu karena ada undang-undangnya. Masalah Roti O menolak uang tunai memaksakan kris, saya bukan anti kris atau anti teknologi. Jadi kalau mau komen, pinter sedikit, jangan dungu gitu ya. Saya nggak anti kris, saya tidak anti kartu kredit, saya tidak anti transfer. Yang saya soroti adalah tidak semua orang punya akses ke kris, punya kartu kredit, punya kartu debit atau transfer. Nggak semua orang. Pelajarilah demografi di Indonesia. Berapa banyak orang yang terhubung dengan internet, dalam hal ini memiliki handphone dan terkoneksi ke internet untuk dapat melakukan pembayaran dengan kris. Iya dong. Yang sering saya bahas adalah bagaimana orang-orang yang mendapat upah harian dengan uang tunai. Nah, dalam kasus nenek yang membeli roti di toko roti O itu, nenek ini nggak punya akses ke kris, cuman pegang uang tunai, ditolak, nggak bisa beli. Nah, ini yang saya soroti. Saya bukan anti kris itu ya, enggak loh. Saya pernah mempromosikan kris kok, ya. Tanda kutip demi membantu Bank Indonesia. Nah, kita lihat lagi ada flashbacknya ini. Akhirnya manajemen Roti O minta maaf ya, usai video pegawainya nolak pembayaran, ya pembayaran tunai yang seorang nenek itu viral di media sosial. Dia minta maaf, tapi kalau saya lihat permintaan maafnya dia tidak secara tegas bilang, oke, mulai sekarang kami menerima juga uang tunai. Dia cuma bilang melakukan evaluasi. Oke deh, itu nanti dulu deh ya. Nah, di sini kita lihat sekilas dulu nih ya, ada sanksi kalau kita menolak pembayaran uang tunai. Bisa denda yang lebih besar daripada denda mengatai orang anjing tadi. Dan bisa lebih besar atau lebih lama pidana penjaranya ketimbang ngatai orang anjing tadi. Nah, sebuah undang-undang yang sudah ada yang dendanya lebih besar dan pidananya lebih lama daripada ngatai orang anjing tadi tidak bisa ditegakkan. Bagaimana undang-undang yang baru ini yang ngatai orang anjing? Gak yakin saya bisa ditegakkan. Gak yakin. Kita lihat nih ya undang-undangnya ya. Ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Sudah pernah saya bahas. Ya. Baru-baru ini juga Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi dari Bank Indonesia, yaitu Pak Ramdan Denny Prakoso, mengingatkan bahwa pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 disebutkan bahwa setiap orang dilarang menolak rupiah saat melakukan transaksi. Baru bisa menolak kalau uangnya palsu gitu atau diragukan, itu saja. Nah, dalam aturan tersebut penolakan pembayaran rupiah juga dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan maksimal 1 tahun dan denda hingga 200 juta. Lebih tinggi kan kalau yang tadi ngatai orang anjing dendanya maksimum 6 bulan, dendanya cuma berapa ya? 10 juta. Gak yakin saya itu bisa ditegakkan. Ini sudah bertahun-tahun banyak toko, banyak restoran menolak uang tunai, jalan terus tuh. Saya suka bingung ini ya sama pemilik usaha, seperti dia nolak pelanggan yang nggak punya kris. Kayak meremehkan orang yang pegang uang tunai.
Yang tadi saya bilang, contoh yang roti O itu nenek lansia, mau bayar uang tunai nggak dikasih. Itu kan nolak pelanggan, nolak, aduh, yang mau beli. Sombong banget ya, sombong banget. Memang saya tahu lah, orang yang pakai kris itu nanti rapi pembukuannya, nggak ada uang yang bocor. Udahlah, itu sih nggak usah nerangin saya. Saya ngerti kok soal itu. Tapi tetaplah ada orang-orang yang tidak punya akses ke kris. Itu saja poin saya ya. Tapi kalau Anda masih ngotot ya Anda dungu gitu. Anda nggak ngerti poin saya ya. Lanjut. Nah di sini. Nah setelah viral, nah BI tadi sudah menegaskan penolakan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah melanggar undang-undang mata uang. Sekarang yang menegakkan undang-undang mata uang siapa? Karena sudah lebih dari berapa tahun ini ya. Makin lama makin bertambah toko yang menolak uang tunai. Sombong banget, Pak. Sorry, kita nggak terima uang tunai. Kesel banget loh. Kalau saya lagi belanja, kebetulan misalnya saya pernah ilustrasikan, pernah saya keluar rumah cuma pakai celana pendek, pakai sandal, jalan kaki ke satu restoran lah. Mau ngemil saya nggak bawa dompet, cuman di kantong saya ada rupiah. Nggak bisa. Keterlaluan nggak? Masa saya mesti pulang? Saya paksa, saya makan, saya kasih uang tunainya. Yo nggak mau terima. Waktu itu memang saya nggak bikin video. Kalau bikin video lebih viral saya. Saya kasih, Pak nggak ada kembali. Ambil kembalinya sebagai tips. Nggak bisa nolak, ya. Nah di sini dikatakan manajemen roti O minta maaf, ya, dan akan evaluasi. Cuman akan evaluasi. Bilang dong, kami minta maaf dan mulai sekarang kami akan menerima gitu dong. Nah, saya nggak tahu ini kan lagi disomasi ya. Ini akan berlanjut nggak ke pengadilan ya. Kemudian YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mengingatkan hak konsumen memilih pembayaran. Jadi konsumen itu punya hak. Lah, sekarang hak itu dimatikan dan tidak ada sanksi pidananya sampai sekarang. Nah, mudah-mudahan kasus roti O ini berlanjut ke meja hijau lah atau apa, pemiliknya bisa dipidana kan, 1 tahun penjara maksimum atau denda 200 juta. Kita lihat nih, apakah dikenakan denda, minimum denda lah ya 200 juta. Saya bukannya happy kalau roti O kena denda 200 juta, bukan itu. Setidaknya ini menjadi shock terapi buat yang lain kalau tetap memaksakan atau dalam hal ini menolak pembayaran tunai. Gitu dong. Sekali lagi ya, saya bukannya senang kalau roti O kena denda 200 juta. Bukan. Tapi kayaknya harus deh ya. Karena ada undang-undangnya. Kalau tidak ditegakkan, pret gitu undang-undangnya. Ya kan? Nah, di sini kumparan wartawannya melakukan survei. Ya. Banyak sejumlah tenan, toko, restoran, atau apa yang tidak terima uang tunai di sejumlah mall Jakarta. Ada videonya. Bukan rahasia umum lah itulah. Ya, sombong banget sih ya nggak mau terima uang tunai. Padahal di uang tunai itu disebut ini adalah alat pembayaran yang sah. Dan ada undang-undangnya. Dilecehkan itu sebenarnya BI. Sudah capek-capek nyetak uang tapi nggak diterima. Wah, ada yang komplain. Justru dengan kris ini mengurangi koruptor yang punya uang banyak, jadi nggak bisa belanja. Tolol juga lu. Gampang, koruptor itu juga punya kris ya, dia belanja pakai kris. Ya, dia tukerin dulu uang tunainya, taruh di bank. Bukan tukerin maksud saya, taruh di bank supaya bisa pakai kris. Tolol amat sih kalau komentar. Nah, kita lihat nih. Respon dari Menteri UMKM soal viral roti O yang tolak pembayaran tunai. Nah, di sini Pak Menteri ya, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pak Maman Abdurrahman ya, dia katakan meskipun pemerintah tengah gencar mendorong pembayaran digital, ya nggak apa-apa. Ya, pembayaran digital, ya entah itu kartu kredit yang sudah teknologi lama, atau sekarang pakai debit, atau transfer, atau pakai kris. Oke, dalam hal ini kris lah misalnya. Tapi pelaku usaha tidak boleh serta-merta meninggalkan sistem pembayaran konvensional. Masa transisi ke digital ini tidak bisa dilakukan secara instan. Saya kasih tahu. Yang lebih maju soal
menggunakan kode QR seperti ini itu China. Itu pun mereka tidak memaksakan, tetap saja bisa menerima walaupun kebanyakan di sana sudah rata-rata karena akses mereka ke perbankan, melek teknologi, punya handphone, punya akses internet lebih tinggi daripada di Indonesia atau demografinya lebih memungkinkan, ya lebih subur. Tapi di Indonesia, astaga, surveilah, ya. Jadi nggak bisa dipaksakan instan. Anda lihat juga Jepang. Jepang, cash is the king. Mereka punya alat pembayaran, ya, menggunakan kartu, ya, yang bisa di top up dulu, nanti dia bisa bayar masuk ke stasiun, dia tinggal tap gitu ya. Ada juga pertanyaan-pertanyaan yang konyol dan tolol gitu menurut saya. Pak, kalau gitu kita bisa bayar tol pakai tunai dong? Bukan, goblok juga lu yang nanya. Mohon maaf, saya sengaja bikin kasar ngomongan saya. Lah, itu jalan tol bayar pakai kartu flash misalnya, ya bukannya promosi ya, atau e-money atau apa. Itu supaya jangan ngantri lama. Sedangkan kalau orang bayar di restoran, itu nggak ada urusan ngantri lama. Malah kalau Anda pakai kris, kalau koneksi internetnya nggak bagus, Anda gagal bayar pakai kris. Saya pernah ngantri di supermarket, bayar pakai kris saya. Saya bukan anti kris ya. Saya suka pakai juga kris. Tapi nggak bisa-bisa, akhirnya diterima tuh tunai. Mau apa? Nah, jadi tujuannya, kata Pak Maman lagi ini, kita memang mendorong UMKM menggunakan kris. Tapi di satu sisi, dia berharap UMKM yang memang sudah menggunakan pembayaran digital ini juga membuka ruang untuk pembayaran sistem cash. Karena nggak semua orang punya akses ke kris, ya kan? Jadi, Maman mengingatkan tidak semua kalangan masyarakat atau konsumen dapat mengakses maupun menggunakan pembayaran digital saat ini. Apalagi di masa transisi ke digitalisasi pembayaran seperti sekarang. Berapa banyak sih orang yang gajinya masih tunai? Pembantu rumah tangga yang dari desa yang nggak punya rekening bank. Pembantu rumah tangga saya nggak punya rekening bank. Kita gajinya pakai tunai. Nah, kalau dia mau belanja harus pakai kris gimana? Pakai otak, ya. Bukan bilang, loh, Pak Chandra itu anti modernisasi. Bukan, lu yang tolol. Ya, lu yang tolol. Pak Chandra nggak boleh marah-marah. Harus marah karena ada undang-undangnya dilanggar, tapi diam aja tuh BI, UMKM cuman begini doang. Menghimbau doang. YLKI, mestinya YLKI bikin class action atau citizen lawsuit. Gugat itu, ya, yang menolak. Astaga. Kok saya gemes gitu ya, ada undang-undang tapi nggak bisa ditegakkan. Ya. Jadi, gitu deh. Ya. Jadi kalau Anda nonton video saya, tonton sampai habis. Pahami bagaimana kegalauan saya, kekesalan saya sama toko-toko ya yang memaksakan pembayaran non tunai. Saya bukan anti teknologi. Saya orang IT kok. Saya ngerti itu teknologi kris seperti apa, ngerti saya. Saya dukung gitu penggunaan kris, tapi saya tidak mendukung kalau Anda paksakan, gitu poinnya, ya. Anda coba-cobalah bully saya lagi. Ya, saya paling males gitu kalau baca ini. Ya, saya bukan mengharapkan semua orang mendukung pendapat saya, bisa aja beda. Tapi kalau mau nggak sependapat, ya, kalau komen di komentar saya gitu ya, yang cerdas gitu. Jangan bilang, alah Pak Chandra ini ketinggalan, blow on lu yang komen gitu ya. Gue lagi nerangin ada undang-undangnya. Kecuali undang-undangnya nggak ada, boleh lu paksain pakai kris. Ngerti ya? Tapi kalau masih nggak ngerti juga, memang dasar Anda orang dungu. Oke, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tidak dungu lagi ya soal pembayaran tunai ini. Ya, seperti biasa. Terima kasih.